Halo sahabat AHS, apa kabar? Senang sekali saya Aditya bisa kembali menyapa kamu di AHS Talk. Kali ini saya bersama Bapak Dudi Permana PhD selaku Manajer Sertifikasi LSP AHS Management. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Adit. Pak, saat ini kan banyak nih ya lembaga-lembaga sertifikasi profesi itu atau LSP yang di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP itu kan. Nah, sahabat AS tahu nggak sih apa itu sertifikasi BNSP? Yuk kita tanya sama ahli. Pak, boleh nggak sih kita nih pengen tahu gitu, BNSP itu apa sih Pak? Oke, sebelum kita lanjut apa itu BNSP, kita terlebih dulu membahas tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi BNSP ini merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas untuk memfasilitasi ya, terutama untuk meningkatkan kompetensi para karyawan ya atau staf ya, baik swasta maupun negeri, dan juga bisa dikaitkan dengan bagaimana para lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atau dari diploma memiliki yang namanya sertifikasi profesi. Nah, jadi badan inilah yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai fasilitator dalam implementasi sertifikasi kompetensi. Pak, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan nih mengenai BNSP. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sertifikasi BNSP itu apa sih? Oke, sertifikasi BNSP itu sebenarnya adalah sertifikat atau pengakuan yang dikeluarkan oleh BNSP yang berkaitan dengan bukti bahwa orang-orang atau ya baik berupa staf atau lulusan yang sudah agar diakui kompetensinya untuk bidang-bidang tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah gini, kan kita bisa melihat tuh yang namanya sertifikasi itu kan ada berbagai macam gitu ya, subjeknya gitu atau aspeknya berbagai macam. Nah yang saya mau ketahui adalah subjek atau materi apa sih biasanya yang ada di sertifikasi BNSP ini? Oke, sebenarnya untuk BNSP banyak menyediakan jenis sertifikasi ya, terutama di bidang teknik, di bidang social science, di bidang pariwisata, ya di bidang culinary, ya banyak sebenarnya Mas Adit. Jadi tergantung nanti orang-orang itu mau mengambil sertifikasi di bidang apa. Jadi ya sekarang kalau kita lihat ya sudah banyak sertifikasi yang disediakan oleh BNSP, termasuk bidang ini tata boga maupun tata rias. Nah itu sudah mulai dijadikan sebagai salah satu sertifikasi yang disediakan atau difasilitasi oleh BNSP. Oke, berarti skopnya itu luas sekali ya, sudah sangat, cukup luas ya, ya seperti sangat, itu ya. Ya sangat luas sekali. Kalau begitu saya juga pengen tahu lagi nih Pak, mungkin sahabat-sahabat AS juga mau tahu, kira-kira kalau kita bisa sertifikasi gitu sama BNSP itu keuntungan apa sih yang ada buat kita? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya Mas Adit. Nah salah satunya mendasari Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran ya berkaitan dengan kewajiban atau mandatori para pekerja untuk memiliki sertifikasi dengan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja tahun 2019. Ini berkaitan dengan terutama tentang isu tentang masyarakat ekonomi ASEAN, di mana salah satu agreement yang ditemukan di situ adalah bahwa adanya tukar menukar atau bolehnya pekerja yang berasal dari Indonesia untuk masuk ke negara-negara ASEAN lainnya, namun tentunya nanti harus dilengkapi dengan sertifikasi, di mana nanti sertifikasi BNSP kita ini pun nanti diakui untuk terutama untuk di level ASEAN. Jadi dengan demikian, dengan adanya sertifikasi ini para pekerja maupun para lulusan misalnya yang dari sekolah kejuruan atau dari lulusan universitas yang memiliki sertifikasi ini, tentunya nanti mereka akan lebih berdaya saing ya, terutama di level Asia maupun di level atau di tingkat industri. Saya rasa seperti itu Mas Adi. Oke, Pak, gara-gara penjelasan Pak Dudi nih, sebenarnya saya dan sahabat AS nih jadi kepingin tahu gitu loh, ya kan? Bagaimana sih kita mengikuti program sertifikasi BNSP nih? Oke, nah untuk
program sertifikasi BNSP, BNSP sendiri adalah lembaga yang nantinya juga memberikan sertifikasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi profesi. Jadi BNSP nantinya akan mempercayakan untuk proses sertifikasi itu kepada lembaga sertifikasi profesi yang disingkat dengan LSP tadi. Nah, ada dua jenis, sebenarnya ada yang umum yang dikenal itu ada dua jenis LSP yang kita kenal atau lembaga sertifikasi profesi. Yang pertama itu adalah lembaga sertifikasi profesi P1 atau pihak pertama. Ada yang disebut juga dengan lembaga sertifikasi pihak ketiga. Nah, ini tergantung nanti pilihannya. Kalau lembaga sertifikasi pihak pertama, nah di sini biasanya diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh LSP itu sendiri. Ya, mereka rata-rata yang LSP P1 ini mereka memiliki yang namanya Lembaga Pendidikan Keterampilan atau LPK. Nah, disinilah nanti mereka akan dipersiapkan sebelum mengikuti kegiatan sertifikasi profesi. Yang kedua itu ada yang disebut dengan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Nah, kalau rekan-rekan HS mau langsung untuk melakukan sertifikasi tanpa mengikuti pelatihan, berarti nantinya yang menjadi pilihan Anda adalah lembaga sertifikasi pihak ketiga ini. Jadi langsung datang ke lembaga sertifikasi. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau kita belum pernah mengikuti lembaga sertifikasi, lebih baik memilih untuk lembaga sertifikasi pihak pertama atau LSP P1 gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya. Kita semua cukup jelas nih dan cukup menarik nih ya. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Bagaimana sih cara kita nih berpartisipasi atau kita mau ikut nih di program BNSP ini? Oke. Untuk mengikuti program sertifikasi profesi, AS Manajemen merupakan salah satu lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Badan Sertifikasi Nasional untuk profesi ini atau dari BNSP sendiri. Dan seperti yang saya uraikan sebelumnya, LSP AS Manajemen merupakan salah satu lembaga sertifikasi profesi dengan kategori LSP P1. Dengan demikian, apabila rekan-rekan sekalian ingin mengikuti program sertifikasi, LSP AS Manajemen merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi salah satu preference ya untuk bisa rekan-rekan ikuti. Namun untuk mengikuti program sertifikasi di LSP P1 AS Manajemen, rekan-rekan nanti akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Nah, setelah mengikuti pelatihan, nanti rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat bukti pelatihan di AS Manajemen. Nah, setelah itu di hari berikutnya sesuai dengan perjanjian dengan adminnya LSP AS Manajemen, nah rekan-rekan bisa menentukan kapan kegiatan sertifikasi itu akan dilakukan. Namun dengan mempersiapkan beberapa dokumen penting ya yang berkaitan untuk uji kompetensi. Nah, ini tergantung dari sertifikasi yang mau rekan-rekan sekalian untuk yang diambil gitu. Nah, AS Manajemen saat ini berfokus untuk sertifikasi bidang sumber daya manusia. Ya, jadi mulai dari staff Human Resource Management, setelah itu supervisor, manager, senior manager, dan terakhir itu adalah general manager. Nah, dokumen yang mesti harus rekan-rekan bawa pada saat pendaftaran ya, pada saat mengajukan permohonan untuk diuji kompetensinya. Yang pertama tadi sertifikat setelah mengikuti pelatihan di AS Manajemen. Yang kedua adalah ijazah terakhir, minimal itu D3 ya. Dan kalau di AS Manajemen ya untuk sertifikasi HR staff ya. Yang ketiga adalah bukti bahwa rekan-rekan itu sudah berpengalaman di bidangnya. Yang minimal sudah memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen penting nanti yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikasi yang akan dilanjutkan. Jadi LSP P1 AS Manajemen merupakan tempat yang bisa menjadi alternatif dari rekan sekalian ya untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang dimana AS Manajemen sudah banyak melakukan uji kompetensi untuk beberapa staff ya
baik di swasta maupun di pegawai negeri. Saya rasa itu Mas Adit. Baik Pak Dudi, terima Ya. kasih atas jawabannya. Ya. Nah, gimana nih sahabat AS? Tertarik untuk mengikuti sertifikasi BNSP? Jika tertarik, segera kunjungi website kami yang tertera di layar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.